kalau kamu ingin mencari peluang, carilah masalah. Jadi ketika kita mencari masalah, kan biasanya fitrahnya orang tuh menghindari masalah. Tetapi mindset seorang pebisnis, dia harus mencari masalah. Karena dengan masalah itu ada peluang, di mana orang lain menghindar, kita memberikan solusi di situ. Jadi dengan kita mencari masalah, kita find solution ke mereka dan kita akan mendapatkan cuan-cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminudi. Saat ini saya sedang mengembangkan Biomek. Jadi Biomek adalah startup pengolahan sampah organik dengan menggunakan lalat tentar hitam. Jadi kita menggunakan lalat yang berbeda dengan lalat lain, di mana lalat ini dia bukan hama, tidak membawa penyakit, tidak menggigit, jadi aman bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga kita bisa mengoptimalkan pengolahan sampah organik ini jauh lebih cepat dan lebih baik sih. Jadi dulu kayak apa ya, selang-seling begitu Bang. Jadi dulu di awal setelah kuliah bekerja di perusahaan batubara, asik sih, dapat banyak uang, tapi hati nggak terpanggil untuk lanjut. Kemudian mencoba menjadi entrepreneur dengan membuka konveksi, tapi gagal di tahun 2014, tertipu oleh customer. Setelah itu didesak orang tua untuk, udah kamu udah S1, udah kuliah lagi, kerja deh. Akhirnya kerja di Riau, di salah satu perusahaan paper terbesar di Indonesia. Namun hati nggak nyaman lagi, akhirnya usaha di Bandung, usaha toko online, tapi bangkrut juga akhirnya. Di situ saya introspeksi diri, kalau saya kerja lagi berarti saya akan mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata untuk menjadi entrepreneur memang harus mental ya, persisten, konsisten dengan sikap kita, pilihan kita gitu. Dengan kita konsisten, masalah-masalah yang dihadapi pasti akan hilang. Nah, dari situlah akhirnya saya mencoba, setelah kegagalan-kegagalan dalam berbisnis, saya mencoba berwirausaha di bidang perikanan. Nah, dari perikanan itulah saya mendapatkan inovasi, solusi untuk mengembangkan maggot. Jadi memang maggot ini berasal dari lalat tentara hitam. Dia adalah maggot ini adalah fase di mana sebelum menjadi lalat dia menjadi maggot gitu. Nah, maggot ini dia di alam dia mengolah sampah organik, khususnya limbah makanan, sehingga saat ini Biomek kita memberikan servis pengolahan sampah organik. Sampah dari mitra-mitra masyarakat kita ambil, kita bawa ke Biomek, kemudian kita olah dengan menggunakan maggot. Di mana nanti maggot ini dia akan memakan sampah ini 24 jam non-stop. Nah, setelah itu maggot ini nantinya akan dijadikan pakan untuk seluruh ternak, untuk ikan, kemudian untuk unggas, bahkan untuk ruminansia. Jadi memang maggot ini bisa berpotensi sebagai alternatif protein untuk pakan seluruh ternak. Jadi kami menawarkan value, kita menawarkan nilai ke mitra-mitra kami. Jadi kalau Bapak tidak bekerja sama dengan kami, sampah-sampah Bapak tidak tahu dikemanakan kan? Bisa ke TPA, bisa dibuang, bisa ditimbun, dan itu nanti malah mencemari lingkungan. Kalau Bapak bekerja sama dengan kami, sampahnya kami yakinkan diolah dengan baik, dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan tentunya ada benefitnya. Nanti pupuknya akan kami berikan ke mitra lagi. Gitu. Jadi dan kami memberikan report bulanan. Oh, sampah Bapak sekian, nanti diolah sekian, nanti akan panennya sekian gitu sih. Produk-produk yang dihasilkan dari maggot ini, baik berupa pakan maupun pupuknya, untuk bisa memenuhi pasar domestik maupun untuk pasar internasional. Karena ternyata negara-negara lain seperti Amerika, Eropa, bahkan Jepang sekalipun, mereka memiliki kendala untuk bisa mengembangkan maggot ini karena faktor iklim. Nah, Indonesia sebagai negara tropikal sangat cocok untuk berbudidaya maggot dengan investasi yang seminimal mungkin. Dan tentunya dengan iklim yang bagus ini,
Indonesia kita bisa berpotensi menghasilkan maggot dengan mengolah sampah dan bisa ekspor ke negara-negara tersebut. Kita Biomax saat ini ada beberapa tempat. Jadi kalau di Depok sendiri kita mengolah sampah kurang lebih 2,5 ton. Jadi kita rata-rata bisa panen kurang lebih 250 sampai 300 kg maggot setiap harinya. Kalau di Lampung kita kapasitas kita bisa 1 ton maggot setiap hari, dan rencana kita, dan saat ini kita juga sudah existing di Bekasi untuk bisa menghasilkan kurang lebih 100 sampai 200 maggot per hari. Penolakan dan terutama ayah ya. Kalau ayah dia bilang, dia nanya ke saya, kenapa kamu ingin jadi pengusaha? Karena di keluarga kita nggak ada yang pernah jadi pengusaha. Saya bilang, kebahagiaan terbesar seorang anak ya adalah membahagiakan orang tua, dan saya ingin menaikkan haji bapak ibu. Terus orang tua saya bilang, udah, kamu udah, jangan jadi pahlawan kesiangan lah, kata dia gitu. Nah, cara yang terbaik meluluhkan hati orang tua dengan bukti ya. Dia nggak mau janji, nggak mau ucapan, tapi untuk membuktikan itu butuh waktu sih. Sampai akhir di 2018 momentum Biomax semakin besar dan saya ajak orang tua saya kemari dan mereka bilang, ya Bapak bangga sama kamu. Bagi kawan-kawan semua ya, kaum milenial, intinya jangan takut gagal ya. Jadi habiskan peluang kegagalanmu selagi kamu masih muda. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan mendapatkan peluang-peluang kesuksesan gitu. Karena dengan kegagalan kita belajar. Mustahil sebuah pengusaha besar gitu, seorang pengusaha besar tidak mendapatkan kegagalan. Semuanya pasti pernah tertipu, pernah rugi. Nah, kalau kita tidak merasakan di awal, malah merasakan di akhir, ya nanti bisnis kita akan gagal. Dan kemudian yakin dulu dengan diri kalian kalau kalian itu bisa gitu. Karena hambatan terbesar itu dari diri kita. Kalau kita udah nggak yakin dengan diri kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan gagal. Kita confidence dengan diri kita dan kita buat planning ya, buat planning dan konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kalau kegagalan dievaluasi. Jangan ini sih, jangan istilahnya gengsi. Nah, itu penting tuh, apalagi kaum milenial dikit-dikit harus berpenampilan seperti apa. Jangan gengsi, jangan termakan gengsi. Udah persisten aja, konsisten dengan apa yang kita cita-citakan.